Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Sebagian orang mengatakan Mekah dan Madinah bukan sekedar kota. Tempat ini seperti cermin bagi hati manusia. Ada yang datang dengan air mata, lalu pulang dengan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun ada pula yang mengaku mengalami kejadian yang membuat mereka langsung bermuhasabah. Bukan karena tanah suci menakutkan, tetapi karena di tempat yang begitu mulia, seseorang lebih mudah melihat dirinya sendiri. Benarkah ada orang yang merasa mendapatkan pelajaran dengan sangat cepat ketika berada di sana? Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Tanah suci bukan tempat wisata biasa. Bayangkan seseorang menempuh perjalanan berjam-jam, bahkan berhari-hari, dari berbagai negara, bahasa, dan latar belakang kehidupan yang berbeda. Ada yang datang sebagai pedagang, ada yang datang sebagai pegawai biasa, ada yang memiliki jabatan tinggi, dan ada pula yang selama hidupnya tidak pernah naik pesawat lalu mengumpulkan biaya bertahun-tahun hanya untuk satu tujuan, yaitu sampai ke tanah suci. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Perjalanan menuju Mekah seringkali tidak seperti perjalanan biasa. Sebelum berangkat, banyak orang membayangkan dirinya akan sibuk melihat bangunan megah, suasana kota, atau tempat-tempat bersejarah. Namun ketika benar-benar sampai, yang mereka rasakan seringkali berbeda. Saat memasuki mikot dan mengenakan pakaian ihram, perbedaan-perbedaan yang selama ini melekat seakan mulai memudar. Laki-laki memakai 2 lembar kain putih sederhana. Tidak terlihat siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Tidak terlihat siapa pemilik perusahaan dan siapa pegawainya. Tidak terlihat siapa yang selama ini dihormati banyak orang dan siapa yang tidak dikenal siapapun. Semua berdiri hampir dalam keadaan yang sama. Mungkin di dunia, seseorang terbiasa dipanggil dengan gelar panjang di depan namanya. Tetapi di tempat itu, tidak ada yang memanggilnya dengan kedudukannya. Yang ada hanyalah seorang hamba yang datang memenuhi panggilan Robnya. Lalu, jutaan manusia bergerak menuju satu tempat yang sama. Sebagian mulai membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kala syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Bayangkan suara itu dibaca oleh ribuan, bahkan jutaan orang. Tidak satu suara, tidak satu bahasa, tetapi satu tujuan. Di tengah perjalanan itu, ada orang yang awalnya tampak biasa. Ia bercanda dengan temannya, sibuk berbicara, sesekali memotret pemandangan sekitar. Lalu temannya bertanya, "Kenapa diam?" Ia menjawab pelan, "Entahlah, baru sekarang rasanya benar-benar sadar. Aku ini datang menghadap Allah." Kalimat seperti itu sering terdengar dari orang-orang yang pernah pergi ke tanah suci. Karena di tempat itu, manusia seringkali mulai melihat dirinya sendiri. Dosa yang dulu dianggapnya kecil tiba-tiba teringat. Kesalahan kepada orang tua terlintas. Janji yang belum ditepati muncul dalam pikiran. Ada yang tiba-tiba teringat bagaimana selama bertahun-tahun ia terlalu sibuk mengejar urusan dunia sampai ibadahnya berantakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menunjukkan kemuliaan Mekah. Beliau bersabda saat berbicara tentang kota itu, "Demi Allah, sungguh engkau adalah bumi Allah yang terbaik dan bumi Allah yang paling Allah cintai." Dan tentang Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Madinah dicintai oleh kami, sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih dari itu." Hadis sahih dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka tidak mengherankan jika banyak orang mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda ketika berada di sana. Bukan karena bangunannya, bukan karena keramaiannya,
Tetapi karena seorang hamba terkadang baru benar-benar sadar siapa dirinya ketika ia berdiri di tempat yang dimuliakan Allah, dan perjalanan itu baru saja dimulai. Kisah hikmah lisan yang sulit dijaga. Di antara jutaan orang yang datang ke Tanah Suci, masing-masing membawa kebiasaan yang ikut terbawa dari rumahnya. Ada yang terbiasa sabar, ada yang mudah bersyukur, dan ada juga yang tanpa sadar terbiasa mengeluh. Dikisahkan, ada seorang jemaah yang berangkat dengan semangat besar. Sejak awal keberangkatan, wajahnya terlihat cerah. Ia banyak bercerita tentang keinginannya beribadah, tentang harapan agar dosanya diampuni, dan tentang keinginannya pulang menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi selama perjalanan, ada satu kebiasaan yang terus muncul. Ketika bus terlambat beberapa menit, ia berkata, "Kenapa lambat sekali begini?" Saat melihat antrian panjang, ia menggelengkan kepala. Begini terus, orang sebanyak ini tapi pengaturannya kacau. Dan ketika cuaca panas, ia kembali mengeluh, "Panas sekali hari ini." Lalu ketika melihat sebagian jemaah berjalan lambat, ia berkomentar, "Kalau sudah tahu fisiknya tidak kuat, kenapa memaksakan diri?" Awalnya teman-temannya menganggap itu hal biasa. Mungkin hanya lelah, mungkin hanya penyesuaian. Tetapi hari demi hari berlalu, komentar itu terus keluar. Bukan hanya soal keadaan, kadang pembicaraannya mulai mengarah kepada orang lain. Ia menilai cara berjalan seseorang, mengomentari kebiasaan jemaah lain, mengkritik hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Padahal di sisi lain, ia sendiri datang untuk memperbaiki dirinya. Sampai pada suatu hari, rombongan mereka berjalan cukup jauh. Suasana padat, orang-orang bergerak perlahan. Ia mulai terlihat kelelahan. Sesaat kemudian, ia berhenti. Wajahnya tampak letih. Lalu, ia duduk sejenak sambil menarik nafas panjang. Temannya yang sejak tadi berjalan di sampingnya ikut berhenti. "Apakah kamu capek?" Ia mengangguk pelan. "Iya, saya capek." Beberapa saat kemudian, lalu temannya berkata dengan suara tenang, "Kita datang ke sini bukan untuk sibuk menghitung kekurangan orang lain." Ia pun menoleh. Temannya melanjutkan, "Kita datang untuk memperbaiki diri sendiri." Tidak ada suara tinggi, tidak ada nasihat panjang, hanya kalimat sederhana. Tetapi anehnya kali ini ia tidak menjawab, ia hanya terdiam. Mungkin karena untuk pertama kalinya selama perjalanan itu, ia mulai melihat dirinya sendiri. Selama ini matanya terlalu sibuk memperhatikan orang lain sampai lupa memeriksa dirinya. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis sahih dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang ia anggap sepele, tetapi menyebabkan ia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat." Hadis sahih dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sejak hari itu, setiap kali hendak mengomentari sesuatu, ia mulai menahan diri. Bukan karena ia tiba-tiba menjadi orang yang sempurna, tetapi karena ia mulai sadar bahwa perjalanan menuju Tanah Suci ternyata bukan hanya tentang langkah kaki. Kadang yang lebih sulit justru menjaga apa yang keluar dari mulut sendiri. Kisah hikmah niat yang mulai bergeser. Setiap orang yang berangkat ke Tanah Suci biasanya membawa niat yang baik. Ada yang ingin memperbanyak ibadah, ada yang ingin memohon ampunan, ada yang berharap pulang menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Begitu juga dengan seorang jemaah haji ini. Sebelum keberangkatan, ia berkali-kali berkata kepada keluarganya, "Doakan semoga ibadahku diterima." Ia berpamitan kepada orang-orang terdekatnya, meminta maaf jika pernah berbuat salah. Bahkan di dalam perjalanan menuju bandara, ia beberapa kali terlihat membaca doa dan zikir pelan. Semangatnya luar biasa besar.
Hari-hari pertama di Tanah Suci pun berjalan dengan baik. Ia terlihat menikmati ibadah. Setiap melihat Ka'bah, ia terdiam cukup lama. Ia memperbanyak doa dan membaca Al-Quran ketika ada waktu. Tetapi perlahan tanpa ia sadari, ada sesuatu yang mulai berubah. Awalnya mungkin sederhana. Ia hanya mengambil satu foto, lalu beberapa foto lagi, lalu mulai merekam video pendek. Lalu semakin sering memeriksa ponselnya. Coba ambil dari sini, kelihatan Ka'bah di belakang. Beberapa saat kemudian, kurang bagus, ulangi lagi. Hari berikutnya, tunggu dulu, jangan jalan. Aku mau foto di sini. Temannya yang berada di sampingnya hanya tersenyum. Awalnya memang terlihat biasa. Tidak ada yang salah dengan mengabadikan momen. Tetapi lama-kelamaan, perhatiannya semakin banyak tersita. Setiap selesai mengambil gambar, ia langsung melihat layar ponselnya. Setiap ada waktu luang, ia mulai sibuk memeriksa tanggapan orang lain. Kadang, ketika rombongan sedang duduk, ia tampak lebih sibuk menatap layar daripada memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Sampai pada suatu hari, rombongan mereka sedang beristirahat. Suasana saat itu tidak terlalu ramai. Ia duduk sambil melihat foto-foto yang sudah tersimpan. Lalu temannya bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu senang?" Ia pun mengangguk. Tetapi beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Ia memandangi layar ponselnya cukup lama. Lalu tiba-tiba ia mematikan layar itu. Temannya melihat ke arahnya. "Kenapa?" Ia menarik nafas panjang lalu berkata pelan, "Aku baru sadar sesuatu." Temannya bertanya, "Kenapa emangnya?" Ia menunduk sesaat. "Aku sibuk mengabadikan perjalanan ini, tapi hampir lupa menikmati ibadahnya." Temannya tidak langsung menjawab, karena kadang seseorang tidak membutuhkan banyak nasihat ketika ia sudah mulai menasehati dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Hadis sahih dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Niat memang sesuatu yang tidak terlihat. Orang lain mungkin bisa melihat pakaian, bisa melihat ibadah, bahkan bisa melihat air mata seseorang. Tetapi niat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang yang paling sulit bukan memulai niat yang baik, yang lebih sulit adalah menjaganya agar tetap lurus sampai akhir. Karena perjalanan ke Tanah Suci bukan tentang seberapa banyak gambar yang dibawa pulang, tetapi tentang bagaimana hati pulang dalam keadaan yang lebih baik daripada saat datang. Pesan dari pembahasan ini: setelah mendengar berbagai kisah seperti itu, ada satu hal yang perlu dipahami dengan benar. Kita tidak berhak memastikan bahwa setiap kesulitan yang dialami seseorang adalah hukuman dari Allah. Tidak semua kesulitan berarti kemurkaan. Tidak semua ujian berarti Allah sedang menjauhkan seorang hamba. Karena seorang mukmin pun diuji. Bahkan orang-orang yang paling dicintai Allah juga diuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang manusia yang paling berat ujiannya. Beliau menjawab, "Para nabi." Kemudian yang semisalnya dengan mereka. Lalu yang semisalnya dengan mereka. Hadis sahih dalam Sunan At-Tirmidzi. Maka ketika seseorang mengalami kesulitan, bisa jadi itu merupakan ujian untuk meninggikan derajatnya. Bisa jadi penghapus dosa. Bisa jadi pelajaran yang membuatnya kembali mendekat kepada Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, atau kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mungkin inilah yang dirasakan sebagian orang ketika berada di Tanah Suci. Bukan karena mereka bisa melihat perkara gaib, bukan karena mereka mengetahui maksud Allah di balik setiap kejadian, tetapi karena hati mereka terasa lebih mudah tersentuh. Ada orang yang selama bertahun-tahun sulit menangis, tetapi tiba-tiba air matanya jatuh ketika berdoa. Ada yang selama ini merasa hidupnya baik-baik saja, lalu tiba-tiba teringat dosa kepada orang tuanya.
Ada yang baru sadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar urusan dunia sampai lupa memperbaiki dirinya sendiri. Kadang perubahannya tidak besar, bukan kejadian luar biasa, bukan sesuatu yang menghebohkan, hanya satu momen kecil, satu kalimat, satu doa, satu kesadaran yang muncul tiba-tiba dalam hati. Dan mungkin itulah pelajaran yang paling berharga. Karena masalah terbesar bukan ketika seseorang melakukan kesalahan. Masalah yang lebih berat adalah ketika ia terus melakukan kesalahan, tetapi hatinya sudah tidak lagi merasa ada yang salah. Sementara hati yang masih tersentuh, hati yang masih mau kembali, hati yang masih merasa takut kepada Allah adalah nikmat yang sangat besar. Karena selama pintu taubat masih terbuka, perjalanan seorang hamba menuju Rabb-Nya belum selesai. Di akhir semua perjalanan itu, mungkin yang paling diingat seseorang bukan panasnya cuaca, bukan panjangnya antrian, dan bukan berapa banyak foto yang berhasil dibawa pulang. Yang paling diingat justru seringkali adalah momen-momen kecil yang mengubah cara seseorang melihat dirinya sendiri. Ada yang pulang sambil mengingat satu doa yang pernah ia panjatkan di depan Ka'bah. Ada yang pulang sambil mengingat kesalahan yang selama ini belum sempat ia perbaiki. Dan ada pula yang pulang dengan satu tekad sederhana, aku tidak mau kembali menjadi diriku yang dulu. Karena sesungguhnya setiap orang pasti pernah berbuat salah, setiap orang pasti pernah lalai, setiap orang pernah terjatuh dalam dosa dan kekurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadis hasan dalam Sunan Ibnu Majah dan Sunan At-Tirmidzi. Maka yang perlu ditakutkan bukan sekedar kesalahan itu sendiri. Yang lebih perlu ditakutkan adalah ketika seseorang terus melakukan kesalahan, tetapi hatinya tidak lagi merasa tergugah, tidak lagi merasa bersalah, tidak lagi merasa perlu memperbaiki diri. Karena hati yang masih merasa takut, hati yang masih mau menyesal, dan hati yang masih ingin kembali kepada Allah adalah nikmat yang sangat besar. Selama hati itu masih hidup, masih ada harapan. Selama hati itu masih mau kembali, pintu taubat masih terbuka. Dan mungkin itulah pelajaran yang paling berharga dari perjalanan menuju Tanah Suci. Bukan hanya tentang sampai ke Mekah, tetapi tentang bagaimana seseorang pulang dengan hati yang lebih dekat kepada Allah daripada saat ia berangkat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.